Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firdaus. Saya dari kelompok 8. Di sini kita akan menjelaskan tentang modul 13, yaitu pengembangan keorganisasian meningkatkan hasil karya. Di kelompok 8 beranggotakan 5 orang, yaitu ada Aditya Agung Nur Fikri, yang kedua ada Alfitra Aditya, yang ketiga ada Astari Filjah Aulia, yang keempat ada Muhammad Irfan Ansori, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Muhammad Fajar Firdaus. Untuk slide yang pertama, bisa dijelaskan oleh Teteh Astari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina. Hal ini menyangkut inovasi yang menyiratkan perubahan kualitatif dalam norma, pola perilaku dalam hubungan perorangan, dan hubungan kelompok dalam persepsi, tujuan, maupun metode. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan organisasi, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal, yang pertama, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan organisasi, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal, yang pertama ada kompetisi yang semakin tajam antar organisasi, yang kedua pengembangan iptek, yang ketiga perubahan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial yang membuat organisasi berpikir bagaimana mendapatkan sumber dari luar organisasi untuk masa depan organisasi. Untuk faktor internal, yang pertama ada struktur, yang kedua sistem dan prosedur, yang ketiga perlengkapan dan fasilitas, yang keempat ada proses dan saran apabila titik cocok akan membuat organisasi melakukan perbaikan. Dan yang kelima, perubahan organisasi dilakukan untuk mencocokkan dengan kebutuhan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Irfan. Baik, makasih Teh. Sasaran pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu merubah sikap atau nilai, yang kedua memodifikasi perilaku, yang ketiga menyebabkan perubahan dalam struktur kebijakan. Pengembangan organisasi sebagai istilah yang digunakan dalam praktek manajemen kontemporer mempunyai beberapa ciri khas. Yang pertama, OD adalah direncanakan, OD berorientasi pada persoalan, OD mencerminkan sebuah pendekatan sistem, OD merupakan bagian integral dari proses manajemen, OD bukan merupakan suatu strategi yang siap pakai, OD memusatkan perhatian pada suatu kemajuan, OD berorientasi pada suatu tindakan, OD berdasarkan pada teori dan praktek yang sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya ada penelitian sikap. Jadi untuk organization development, tadi kan ada yang mempengaruhi itu sikap dan nilai. Jadi harus dilakukan penelitian sikap. Nah, penelitian sikap itu dapat dilaksanakan oleh seluruh elemen organisasi dari semua angkatan kerja melalui sampel yang representatif. Kemudian penelitian tersebut membolehkan para responden untuk mengevaluasi dan menilai faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi yang melakukan evaluasi, yang menilai faktor-faktor di organisasi tersebut bukan hanya para manajerial atau struktural yang di atas, tapi semua elemen di organisasi tersebut. Jadi mereka bisa mengevaluasi semua faktor tentang pekerjaan di organisasi tersebut. Nah, kemudian tujuannya untuk apa atau sasarannya untuk apa, yaitu untuk menunjukkan dengan jelas persoalan atau beberapa persoalan yang dirasakan oleh pegawai. Nah, tadi kan seluruh elemen yang
melakukan evaluasi. Jadi secara menyeluruh bisa diketahui masalahnya itu ada apa aja, persoalan ada apa di organisasi tersebut. Nah, dari situ bakal seperti yang tadi kan ada organisasi development itu merupakan rencana. Jadi setelah dievaluasi ada persoalan apa aja, nah nanti itu menjadi dasar untuk membuat rencana masa depan organisasi tersebut. Oke, next kan. Nah, ini tadi kan seluruh elemen organisasi dilibatkan. Nah, termasuk para bawahan ya yang dimaksud bawahan ini yang bukan non manajerial. Nah, pertama ada produksi. Nah, ketika pengembangan organisasi ini dilakukan, tentu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi untuk misalkan perusahaan. Jadi untuk meningkatkan produksi bagaimana caranya? Yaitu dengan organisasi development ini. Kemudian ada tingkat kepuasan. Nah, bukan hanya dari segi produksi, output perusahaan aja, tapi kepuasan dari seluruh elemen organisasi juga harus diperhatikan. Karena aset utama dari sebuah perusahaan itu sebenarnya kan sumber daya manusia. Ketika seluruh elemen itu atau para pekerja itu puas, tingkat kepuasannya tinggi, pasti menyangkut juga ke produksi. Menyambung juga nanti ke efisiensi. Ketika kepuasannya tinggi, produksi tinggi, berarti efisiensi dari si organisasi ini tinggi. Jadi input dan outputnya itu hampir seimbang atau mendekati ke 100%. Sekian dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Pengantar perubahan. Karena ada kecenderungan mencari jawaban dalam pemecahan tradisional, maka intervensi dari orang luar biasanya sangat diperlukan. Intervensi berarti memasuki organisasi yang sedang berjalan dengan maksud membantu meningkatkan efektivitas mereka. Next. Pada umumnya, sebuah model evaluasi akan mengikuti langkah riset evaluatif. Langkah tersebut adalah menentukan sasaran program, menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran, mengukur dari pengaruh program, menetapkan titik dasar untuk membandingkan perubahan, mengendalikan faktor-faktor ekstrim, menemukan konsekuensi yang tidak diharapkan. Saya dapat menyimpulkan bahwa pengembangan organisasi sangatlah penting bagi suatu organisasi. Mengapa demikian? Karena pengembangan organisasi dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mental anggota organisasi dalam berinteraksi dengan sesama, sehingga dapat terbentuknya suatu tim kerja yang mampu diharapkan oleh organisasi tersebut untuk meningkatkan SDM organisasi tersebut di masa yang akan datang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.